Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haizur Rahman, NPM 23100. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan PowerPoint saya mengenai pengolahan kata pada teknologi informasi. Saya akan memberikan sedikit pengertian tentang pengolahan kata pada teknologi informasi. Program pengolahan kata. Program pengolahan kata adalah suatu program yang dirancang khusus dan mempunyai fungsi sebagai alat bantu untuk pembuatan sebuah tulisan atau dokumen pada komputer, di mana kata-kata dan kalimat tersebut dapat dirangkai sesuai dengan keinginan penulis, baik dari jenis huruf, tata letak, dan lain sebagainya. Kemampuan utama dari program pengolahan kata meliputi penulisan, pembentukan, penambahan, penghapusan, penyimpanan, dan percetakan. Secara umum, ciri-ciri dari program pengolahan kata adalah: yang pertama, ada mengolah mulai dari karakter, kata, kalimat, yang akhirnya membentuk suatu paragraf dan sekumpulan paragraf membentuk satu halaman. Kumpulan halaman yang kedua ada kumpulan halaman membentuk sebuah naskah yang dalam hal ini disebut sebagai file atau dokumen. Yang ketiga, format penyimpanan data, TXT, RTF, dan doc. Program pengolahan kata dapat digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen yang berbentuk surat kabar, membuat label surat, membuat tabel pada dokumen, dan lain sebagainya. Selain itu, jenis data yang bisa disisipkan pada program pengolahan kata adalah teks, gambar, grafik, dan tabel. Akan tetapi, program ini tidak dapat disisipkan video. Contoh aplikasi program pengolahan kata. Berikut beberapa contoh aplikasi dari program pengolahan kata yang banyak digunakan. Yang pertama, contohnya ada Microsoft Word. Microsoft Word merupakan bagian dari Microsoft Office, di mana aplikasi ini menjadi salah satu aplikasi pengolah kata yang paling banyak digunakan. Selain memiliki fitur yang lengkap, dokumen yang dibuat pun dapat disimpan dalam berbagai format. Contoh berikutnya ada WPS Office. WPS Office adalah jenis program yang bisa digunakan untuk mengolah kata yang juga memiliki kemiripan dengan Microsoft Word. Secara garis besar, aplikasi ini bisa melakukan perintah-perintah yang sama seperti dengan Microsoft Word. Contoh berikutnya ada Notepad. Notepad merupakan jenis aplikasi pengolah kata dan masih bagian dari Windows, di mana ketika menginstal Windows, maka akan langsung terinstall Notepad juga. Notepad yang digunakan untuk melakukan pembuatan program serta menuliskan kode-kode program atau untuk mengubah jenis konfigurasi seperti HTML. Contoh berikutnya ada Google Docs. Google Docs adalah aplikasi pengolahan kata yang dapat digunakan untuk membuat, mengedit, dan membagikan dokumen tertulis secara online. Google Docs sendiri merupakan bagian dari Google, sehingga dapat diakses secara gratis oleh seluruh pemilik akun Google. Dan masih banyak aplikasi pengolahan kata yang dapat digunakan oleh kita. Selanjutnya ada fitur-fitur aplikasi pengolah kata. Berikut ini beberapa fitur aplikasi pengolah kata dan kegunaannya. Pertama ada formatting. Perangkat lunak pengolah kata menyediakan fitur-fitur performatan seperti mengubah warna background kertas, gaya dan ukuran teks, dan beragam pengeditan fitur performatan lainnya. Kedua ada printing. Aplikasi pengolahan kata menyediakan layanan percetakan dokumen hard copy. Pengguna bisa mencetak seluruh dokumen atau halaman-halaman tertentu, tabel, dan kolom. Pengguna dapat memanfaatkan fitur tabel dan kolom untuk mengatur data yang akan ditambahkan ke dokumen.
Selanjutnya ada template. Aplikasi pengolah kata biasanya menyediakan beragam template dokumen yang bisa digunakan pengguna untuk membuat keperluan, seperti template resume, surat, memo, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ejaan, tata bahasa, dan koreksi otomatis. Perangkat lunak pengolahan kata juga dilengkapi dengan fitur ejaan, tata bahasa, dan koreksi otomatis untuk memperbaiki kesalahan kata-kata, ejaan, dan tata bahasa dalam dokumen secara cepat dan efisien. Dalam presentasi saya akan memberikan sedikit contoh apa itu pengolahan kata pada teknologi informasi. Ya. Pengolahan kata pada teknologi informasi. Pengolahan teks merupakan proses penting yang terjadi dalam teknologi informasi modern. Mari kita lihat bagaimana teknik pengolahan teks dapat membawa dampak positif dalam konteks sistem informasi. Perlunya pengolahan teks dalam sistem informasi. Berkembangnya teknologi informasi telah membawa ledakan data. Teks merupakan salah satu bentuk data yang sangat penting yang dapat memberikan informasi berharga. Oleh karena itu, teknik pengolahan teks sangat penting untuk membantu secara efisien memproses dan menganalisis data teks dalam konteks sistem informasi yang kompleks. Teknik pengolahan teks. Teknik pengolahan teks terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada normalisasi teks. Normalisasi teks dilakukan untuk menghapus elemen yang dapat mengganggu proses pengolahan teks. Yang kedua, ada pembentukan token. Pembentukan token adalah proses memecah teks menjadi deskriptor yang lebih kecil dan tersedia untuk analisis lebih lanjut. Contoh ketiga ada pemodelan dan ekstraksi fitur. Pemodelan melibatkan penggunaan algoritma untuk menerapkan struktur pada teks. Ekstraksi fitur melibatkan identifikasi elemen penting dari teks yang digunakan untuk membangun model. Contoh keempat ada klasifikasi, kategorisasi, dan informasi pemahaman. Normalisasi teks. Contoh normalisasi teks ada 3 macam. Yang pertama ada stemming. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan afiks pada kata-kata. Misalnya mencari, mencarikan, dan dicari menjadi kata dasar cari. Contoh kedua ada stop word removal. Kata-kata yang secara umum tidak memiliki makna disebut kata stop. Contoh kata-kata tersebut adalah dan, atau, dan serta. Penghapusan kata stop word dapat membantu proses tokenization. Contoh ketiga ada case folding. Case folding digunakan untuk membuat teks menjadi kasus yang seragam dan semua huruf kecil atau uppercase. Pembentukan token. Tokenisasi adalah proses memecah teks menjadi unit diskrit yang lebih kecil seperti kata-kata, frasa, atau tanda baca. Di bawah ini ada persyarat untuk analisis teks yang lebih lanjut. 1. Tokenisasi berdasarkan aturan. Proses ini melibatkan penggunaan aturan gramatika serta penggunaan model statistik untuk mengidentifikasi unit diskrit. 2. Tokenisasi probabilistik. Proses ini melibatkan penggunaan model probabilistik untuk memecah teks menjadi unit token. Penggunaan model ini memungkinkan untuk tokenisasi yang lebih akurat. 3. Tokenisasi berbasis jaringan saraf. Proses ini memanfaatkan jaringan neural untuk mengidentifikasi unit token dalam teks.
Teknik ini menjadi sangat populer karena memberikan hasil akurasi yang tinggi. Teks analisis dan pemodelan dengan fitur ekstraksi. Proses pemodelan dan analisis teks penting untuk memberikan penjelasan dasar pada konteks data teks tertentu. Pada tahap berikutnya, metode ekstraksi fitur seperti metode TF, IDF, dan LSA digunakan untuk mempertajam analisis. Aplikasi pengolahan teks di dunia nyata. Contoh aplikasi pengolahan teks di dunia nyata salah satunya adalah aplikasi chatbot. Chatbot memungkinkan interaksi manusia dengan mesin menggunakan teks. Pengolahan teks memungkinkan algoritma chatbot untuk memahami pertanyaan dan membawa jawaban yang tepat. Contoh kedua, ada mesin pencari. Mesin pencari sendiri, salah satu contohnya ada Google, Yahoo, dan lain sebagainya. Pemanfaatan pengolahan teks dalam mesin pencari memungkinkan user untuk menemukan informasi dengan cepat dan mudah. Metode pemodelan seperti PageRank dan metode pencarian seperti TF-IDF digunakan untuk memberikan hasil pencarian yang akurat. Contoh ketiga, ada yaitu analisis sentimen dan opinion mining. Penggunaan pengolahan teks untuk analisis sentimen dan opinion mining mampu membantu bisnis untuk mengambil keputusan strategis berdasarkan pendapat publik. Oke, masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah yaitu pengolahan kata merupakan hal penting dalam teknologi informasi modern. Dalam presentasi ini, saya telah membahas teknik-teknik penting pengolahan kata seperti normalisasi teks, pembentukan token, dan fitur ekstraksi. Saya juga telah menjadikan beberapa contoh aplikasi pengolahan teks yang digunakan secara luas di dunia nyata. Saya berharap presentasi ini memberikan wawasan luas pada topik penting ini dan memperkaya pengetahuan kamu tentang pengolahan kata pada teknologi informasi. Dan di awal presentasi tadi, saya juga telah menjelaskan pengertian tentang apa itu pengolahan kata pada teknologi informasi dan lain sebagainya, fitur-fitur dan aplikasinya. Hmm. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.